Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ramadan Wiyaldi dari kelas FE5 akan menjelaskan tentang siklus air dan siklus karbon. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menerangkan bagaimana proses siklus hujan terjadi. Yang pertama, terjadinya evaporasi atau penguapan. Penguapan atau evaporasi ini adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini juga menjadi di laut, sungai, danau, ataupun genangan air yang kita lihat. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya sinar matahari. Proses ini disebut penguapan tadi. Air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Pada proses ini terjadi perubahan suhu yang tinggi dan mengubah uap menjadi embun. Proses ini disebut dengan kondensasi. Embun yang lama-kelamaan menjadi banyak akan menjadi sebuah awan yang mengandung air yang sangat banyak, sehingga kita sering menyebutnya awan mendung. Di sini ada istilah presipitasi. Presipitasi adalah segala produk dari hasil kondensasi uap air di atmosfer, baik itu air hujan, hujan es, atau hujan salju. Bisa kita lihat ada danau, lalu awan-awan hasil dari kondensasi atau penguapan air yang tadi berkumpul. Bila awan embun berada di dalam suhu yang sangat dingin, maka butiran air akan membeku seperti salju yang disebut presipitasi. Awalnya, aliran resapan air tanah mengalir menuju sumber mata air seperti sungai, lautan, atau danau. Di sana terjadilah evaporasi atau penguapan tadi. Pada saat tersinari matahari, maka uapan akan terjadi pada air-air tersebut dan terjadilah kondensasi di atas awan. Awan pun menjadi kelabu atau mendung. Di sini terjadilah presipitasi hujan, air hujan pun turun. Dan di dataran tinggi, biasanya di puncak-puncak gunung itu bisa terjadi presipitasi salju karena suhu yang berbeda.
Setelah air hujan yang turun dan salju di atas gunung yang mencair, maka tanah menyerapnya kembali dan mengalirkannya ke air laut atau sungai. Di sini ada siklus air dalam bentuk bar. Bisa kita lihat juga ada istilah tumbuhan transpirasi. Di situ, transpirasi tumbuhan adalah hilangnya uap air di permukaan tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya daur karbon. Daur karbon ini diawali dengan penyerapan CO2 oleh tumbuhan yang dijadikan persenyawan organik, yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum yang kemudian diubah menjadi senyawa gula yang lain, seperti lemak, protein, dan vitamin. Hewan mendapatkan karbon setelah memakan tumbuhan. Setelah itu, tubuh hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan karbon dioksida air dan mineral oleh pengurai. Pada proses pernapasan tumbuhan akan dihasilkan oksigen, dengan demikian daun terpendek terjadi pada pertumbuhan lingkungan di tumbuhan. Respirasi hewan dan emisi asap rumah tangga akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian melepaskan ke atmosfer. Karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Siklus tersebut akan berulang secara terus-menerus. Sekian, terima kasih.